yang hadir ini? Jakiel. Siapa lagi? Yohanes. Siapa lagi? Lestari. Oke. Nanti ketua kelasnya dikasih nama yang tidak hadir dan dikasih sama saya nanti ya. Ya Bapak, guru-guru kami yang mengajar kami, banyak berikanlah kesabaran agar dapat mengajarkan ke jalan yang benar ya Bapak. Dosa-dosa kami Bapak, kiranya ampunilah Bapak. Hanya inilah doa kami Bapak, amin. Ya, silakan. Terima kasih ya. Baik, kita buka buku kita. Ya. Dosa dan pertobatan. Kita halaman 24 di bukumu ya. Halaman 24. Ya, dosa dan pertobatan. Ya, ayo. Kita persiapkan dulu diri kita sebelum memulai pembelajaran kita ya. Dapat? Sudah dapat? Jadi materi kita hari ini adalah tentang dosa dan pertobatan, ya. Ya, kita lihat di sini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menceritakan kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Kemudian dapat menjelaskan pengertian dosa menurut Alkitab. Dan yang ketiga adalah menjelaskan hukuman yang diberikan Allah terhadap Adam, Hawa, dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di sini ada Bapak buat video pembelajaran ya, yang nantinya setelah kamu menyaksikannya, kamu dapat menggambarkan atau menjelaskan tentang apa yang ada di dalam video ini. Mohon untuk diamati ya. Nah, ditulis kira-kira nanti ya apa saja yang ada di dalam video pembelajarannya ya. Nah, diamati. Nanti kita akan mempraktekkan membuat sebuah drama singkat yang akan kalian perankan ya. Baik, kita saksikan videonya.
Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan memberikannya juga kepada suami. Maka terbukalah mata mereka berdua dan tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak dalam pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah bintang Allah yang berjalan dalam taman itu, beberapa hari sedih bersama manusia dan istrinya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam tamanmu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang melarang kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah Adam dan Hawa.
beserta iblis yang selalu menggoda mereka. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, Bapak akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskan hal-hal atau masalah-masalah yang ditemukan dari video yang diamati tadi. Ya, apa saja masalah yang timbul di dalam video tadi? Tolong dituliskan. Tahu? Contohnya? Apa tadi contohnya? Bulan menggoda Hawa. Iya. Apa lagi? Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Iya. Kenapa dia diusir? Karena makan mereka. Iya, karena telah memakan buah yang dilarang oleh apa lagi? Hawa yang menggoda Adam. Hawa yang menggoda Adam. Apa lagi kira-kira? Kira-kira itu? Oke, baik. Kita akan lanjut materi kita. Nanti kamu tuliskan ya masalah-masalah yang timbul. Di akhirnya nanti akan Bapak kumpul ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Pernahkah kamu berbuat salah? Pernah. Menurutmu, apa yang dirasakan oleh orang tua atau gurumu ketika mendapatimu melakukan kesalahan? Terlebih ketika kamu melakukan kesalahan yang dilarang oleh orang tua dan gurumu. Nah, di sini jawabannya adalah yang ketiga. Pasti orang tua itu kecewa ya kalau kita melakukan salah. Demikian juga ketika guru mendapati kamu melakukan suatu kesalahan, ya, pastilah guru juga akan kecewa dengan hal-hal yang telah kamu perbuat. Ya. Demikian juga ketika Allah melihat Adam dan Hawa melakukan pelanggaran di Taman Eden, ya, dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Allah menjadi sangat kecewa dan sedih dan marah. Dan manusia pun harus menerima konsekuensi atas pelanggarannya, yaitu diusir dari Taman Eden. Coba kita berandai-andai sedikit, ya. Kalau seandainya lah Adam dan Hawa tidak melakukan kesalahan itu, kira-kira apa yang terjadi sama kita? Apa yang ada di dalam bayangan? Pasti kita hidup damai, tidak seperti sekarang. Mungkin tidak akan capek ya, bekerja apa segala macam untuk mendapatkan sesuatu nasi. Tetapi karena tadi di dalam apa itu, dalam cerita tadi video yang kita tonton, Adam dan Hawa tergoda oleh iblis. Ya, kita lanjut ya. Nah, dari video tadi apa itu pengertian dosa? Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendak. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Betul nggak ini yang terjadi di kehidupan sehari-hari? Betul. Iya. Rata-rata manusia itu tidak memikirkan orang lain. Yang penting gue senang, itu yang dipikirkan orang. Ya, itulah dosa. Ya, pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Buktinya apa? Ketika Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, ya, jangan memakan buah pohon ini. Semua udah apa sih kurangnya waktu itu Allah? Semua boleh, ya, semua boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Dan mereka juga berkuasa atas semua yang ada di Taman Eden. Hanya satu perintah, apa itu? Jangan makan buah pohon yang ada di tengah. Ini adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu mereka tergoda oleh iblis tadi. Wah, berarti lebih kuat dong godaan iblis di dunia ini. Terus nggak salah. Dia aja situ tuh. Nah, tergoda, iya ya. Ngapain pula ya? Nah, mana lebih kuat dosa ya?
Dosa merajai pikiran manusia. Ya. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekejaman kepada orang lain dan memberontak kepada Allah dan hukuman. Contoh ya. Nah, di sini ada beberapa hal, ya, beberapa hal berikut, ya. Ini merupakan akibat tindakan dosa, ya. Yang pertama, dosa juga menyebabkan kerusakan moral, ya, di dalam manusia, ya, yang menentang semua kehendak baik manusia, ya. Dosa juga menyebabkan kerusakan moral di dalam manusia yang menentang semua kehendak baik manusia, ya. Oleh karena dosa itu, ya, kadang-kadang perbuatan baik yang ada di dalam hatimu yang ingin kau lakukan yang kalah dibuat dosa. Dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Ya. Dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Ya. Siapa di sini yang setiap hari Minggu bergereja? Ayo, atau yang bergereja siapa? Tunjuk tangan. Oke, mantap, ya. Semua bergereja, ya? Oke, angkat tangannya. Apa yang kamu lakukan di gereja? Ini. Harusnya mendengarkan firman Tuhan. Tapi kejadiannya sebenarnya apa? Ribut, jajan, apa lagi? Cabut, memakai handphone. Nah, ini dosa itu, ya kan? Ini dosanya. Ini dia yang tidak bagus itu, ya. Ini hal-hal contoh yang kurang bagus, ya. Kemudian dosa adalah perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan kepadanya. Nah, karena dosa kita menjadi kurang taat terhadap perintah Allah. Kadang-kadang ada juga pemikiran orang, ya kan? Ngapainlah aku selalu berdoa? Allah aja nggak pernah nampak itu, kan? Kadang-kadang, ya. Sebenarnya Allah itu dekat dengan kita, ya. Dekat, tetapi manusia itu sendirilah yang menjauh dari Allah. Manusia yang jauh dari Allah, ya. Oke. Setelah dosa adalah hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah. Hidup manusia menjadi tercemar. Ya, dulu, ya, ketika kita dengarkan di dalam cerita Alkitab bahwa Allah itu sangatlah dekat dengan manusia. Contohnya siapa tokoh Alkitabnya? Contohnya siapa yang dekat dengan Allah? Yusuf. Yusuf. Kita katakanlah contohnya si Raja Salomo, ya kan? Kita katakan Musa ketika membawa orang Israel keluar dari mana? Dari Mesir, dari tanah perbudakan, ya. Dari tanah perbudakan, ya. Musa berbicara kah langsung dengan Allah? Berbicara. Allah memberi perintah langsung. Hai engkau Musa, pergilah, bawalah bangsaku itu keluar dari tanah Mesir. Ya. Allah itu sangat dekat, ya, dengan manusia. Sekarang dekatkah Allah dengan manusia? Sebenarnya dekat, tetapi manusialah yang menjauh dari Allah. Karena apa? Ini ada beberapa akibat dosa yang dapat ditemukan di sini, ya. Yang pertama, apa? Dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu lagi dengan Allah. Bahkan mereka menjadi ketakutan
dan bersembunyi ketika mendengar suara langkah kaki Allah. Kita lihat tadi videonya kan? Ketika mereka selesai memakan buah dari pohon pengetahuan itu, lalu Allah berjalan. Iya kan, itu yang ada di videonya kan? Allah datang berjalan. Adam, di manakah engkau? Kata. Apa jawab Adam? Hah? Aku bersembunyi karena Iya, aku bersembunyi ya Tuhan. Karena aku malu, katanya kan? Malu dia. Karena apa dia malu? Karena telanjang. Karena Adam sudah tahu bahwa dirinya telanjang. Lalu Allah berkata lagi, kira-kira seperti ini. Kenapa engkau malu? Apakah engkau sudah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan lalu mereka saling menyalahkan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan kepada aku, katanya. Ya kan? Datang lagi Hawa, apa katanya? Ular itu yang memperdaya aku, memberikan aku. Mereka saling menyalahkan, ya. Yang kedua, ya, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Yang telah berbuat dosa akan selalu diliputi oleh rasa bersalah yang membuat hatinya menjadi tidak damai. Kalau kita selalu berbuat dosa itu apa? Ya, tenang nggak kehidupan kita itu? Nggak tenang ya. Kira itu menjadi kurang bagus, ya. Nah, yang berikutnya, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan alam. Ketika dosa berkuasa atas hidup kita, maka hubungan kita dengan sesama kita diliputi keegoisan, keserakahan, ketidakadilan dan konflik. Demikian pula dengan alam, manusia lebih suka merusak alam demi kepentingan pribadinya. Apa contohnya terhadap alam? Hah? Kita menebang hutan secara sembarangan dan merusak lingkungan sekitar kita. Ya. Dan yang terakhir di sini adalah dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Inilah yang sering kita lakukan. Kenapa saya bilang sering? Saya yakin, ya, di sini, ya, berapa kali kau berdoa satu hari? Contohnya, ayo, 3 kali. Berarti makan pagi, makan siang, makan malam. Berarti kau mau tidur tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Bangun pagi juga, bangun ya udah pergilah itu, ya kan? Ya kan? Lupa. Nah, bagaimana Allah mau dekat dengan kita? Permintaannya saja kita tidak penuhi. Ya kan? Bagaimana? Harusnya kita harus saling memenuhi dalam permintaan itu. Kita lanjut ya. Apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Tidak sama sekali, ya. Tidak sama sekali, ya. Kita lihat. Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah. Maka hanya Allah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Apa lagi? Gak apa-apa, bilang aja. Apa lagi? Saling mengasihi. Ya. Jadi apa tadi? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat membebaskan kita dari dosa. Tidak ada yang lain. Nggak bisa si hapusan membebaskan kita. Ya.
nggak bisa juga si Taurus, nggak bisa si Rian, hanya Allah, tidak ada yang lain. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke, kita lanjut ya. Pertobatan. Nah, setelah melakukan dosa, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Tentunya di dalam diri manusia harus ada pertobatan atau perubahan yang akan dilakukan. Apa itu? Mari kita lihat. Menurut Alkitab, bertobat berarti, ya, apa itu? Bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke kehidupan baru, yaitu menurut kehendak Allah ke hidup baru. Yaitu menurut pertobatan selalu berhubungan dengan keselamatan. Kitab Rasul Paulus secara khusus memusatkan perhatiannya dalam hubungan pertobatan dan keselamatan. Bertobat berkaitan dengan keselamatan, maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, ia mengakhirinya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias, menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus kembali secara penuh dari perbuatan-perbuatan yang lama kepada kita, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk harus kita tinggalkan. Ya kan Daud? Ya kan? Kebiasaan-kebiasaan. Misalnya apa itu kebiasaan-kebiasaan buruknya? Ketika kita berada di rumah ibadah atau di gereja, ya, kita harus memang betul-betul untuk memperhatikan apa yang sedang disebut, ya. Jangan gara-gara Pak MP kamu ke gereja, ya kan? Kalau nggak ke gereja, aku nanti bahaya kita ini, dihukum kita kalau nggak dibawa buku ibadah, ya kan? Sering seperti itu, ya. Jangan. Tetapi bergereja itu adalah untuk memberi makanan rohani kita, supaya rohani kita tidak mati kelaparan, ya kan? Santapan rohani itu adalah firman Tuhan. Santapan jasmani adalah makanan dan minuman. Sedangkan rohani itu adalah firman Tuhan. Ya. Baik. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup beriman dalam Yesus. Hidup beriman mewujudkan semua ajaran Yesus di dalam perbuatannya. Penting dipahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha untuk manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Bertobat adalah, ya, tolong diperhatikan ke sini, ya. Tolong diperhatikan ke sini, ya. Bertobat adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Para manusia dalam mewujudkan keselamatan dalam pertobatan juga penting. Bahwa bertobatan harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apabila kamu masih saja melakukan dosa, padahal kamu sudah minta maaf atau memohon ampun, teruslah memohon kepada Allah. Tetapi ada satu hal yang penting kamu ingat. Kadang-kadang manusia itu selalu, Tuhan, hari ini aku akan bertobat. Aku tidak akan perbuatan itu lagi. Ketika kamu terpojok dalam suatu persoalan, pasti kamu berkata, Tuhan, aku bertobat, tolonglah aku sekali. Hal ini yang nggak bagus, ya kan? Hal ini yang nggak bagus.
Ya. Jadi ketika kamu memang betul-betul sudah bertobat dari dosa itu, jangan mengulangi kembali setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Berarti kalau kita mengulangi, ya terus-terusan nanti Tuhan itu mengurus kawan. Ini aja yang mau urus. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Seperti pelajaran kita yang hari yang lalu, berapa kali Allah harus mengampuni? 7 kali. Iya. Sehingga jawabannya tak terhingga. Kapanpun memang Allah selalu kepada kita, ya kan? Bahkan setiap detik Allah merindukan kita untuk bertobat, ya, untuk membebaskan kita dari segala tindakan dosa yang kita lakukan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, tadi kan sudah kita nonton videonya, ya kan? Baik, sekarang kita akan coba praktekkan di depan tentang Adam, Hawa, ya, iblis. Ayo, coba saya minta maju dulu beberapa orang ya, untuk membuat. Saya akan membantu nanti, Bro. Gak usah takut, hanya mempraktekkan saja di depan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ayo. Mana tadi si Hawa? Ya, ada. Silakan. Ya. Oke. Baik, untuk sementara ini kita apa biar enggak silau ya. Ini kegiatannya. Baik, silakan. Pertama, Adam dan Hawa. Coba di berjalan-jalan. Inilah kita anggap Taman Eden. Taman Eden ya, jalan kayak semalam. Ya. Nah. Kemudian dalam perjalanan Adam pun terpisah. Tinggallah Hawa di sini. Datanglah iblis. Ini iblisnya ya. Ini iblisnya. Mereka. Naiklah. Naik. Ya. Kita lihat apa yang dilakukan iblis kepada Adam. Bukankah Allah semua jangan dimakan? Jawab aja sesuai jawabannya. Tidak seperti itu. Allah firman, buat kami dapat makan ini dapat. Sekali-kali kamu tidak akan mati, karena kamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Maka datanglah Hawa, diambillah buah itu. Agak. Cobalah buahnya dimakan. Ya kan, dimakan. Maka datanglah Hawa, Adam. Bukan. Tidak, bukankah Allah yang melarang makan buah itu? Makanlah itu. Maka datanglah Allah berjalan-jalan. Mereka bersembunyi. Ada di mana Kak? Kayu bersembunyi, Pak. Apa engkau? Dia adalah wanita. Coba naik ya, biar agak nampak. Naik ya. Oke. Maka datanglah Hawa, disalahkan lagi si iblis. Maka datanglah ular. Maka Allah mengutuk mereka. Siapa yang pertama dikutuk? Ular. Terkutuklah engkau. Kau akan berjalan dengan terus dan akan memakan bebek dan sari. Maka datanglah Hawa,
demikianlah, ya kan? Oke, cepetan lu. Nah, kira-kira seperti itu tadi ya. Itulah kira-kira tadi ya permainan ya yang kita lakukan tentang ya Adam dan Hawa ya. Jadi dari situ dapat kita lihat secara jelas ya bahwa Allah itu ya menghukum para manusia dan ular. Baik, selanjutnya kita lihat rangkumannya ya. Ya, rangkuman ya. Apa? Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan kemudian hubungan dengan Allah. Supaya diselamatkan, manusia perlu mengakui dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan dan keselamatan. Ya. Jadi ketika manusia bertobat, janganlah mengulang kembali setiap kesalahan yang dilakukan. Ya. Tetapi meninggalkan setiap kesalahan yang pernah dilakukan. Paham sampai di situ? Jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, di sini ada doa, ya. Doa babakan. Mari kita ucapkan bersama ya. 1, 2, 3, ya. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang punya kuasa di situ? Allah. Ada nggak kuasa manusia di situ? Tetapi Allah lah yang mempunyai kuasa. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada tugas ya. Silakan dulu dikerjakan ya. Nanti sebentar nanti dikerjakan. Nah, di buku kita ada tugas di buku kita lihat ya. Kegiatan 4 kita lihat halaman 31. Coba kamu kemukakan menurut pendapatmu, ya. Saya nanti akan bertanya satu-satu. Menurut saya bertobat adalah, nah, coba tunjuk tangan. Apa menurut kamu bertobat itu? Ya. Bertobat adalah kembali ke jalan Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Apa lagi? Apa lagi? Kira-kira itu pasti itu ya. Bertobat adalah kembali ke jalan. Nah, di sini ada tugas ya. Nanti halaman 32. Cari gambar-gambar mengenai kerusakan alam, buatlah clippingnya. Ya, minggu depan nanti dikumpul ya. Nah, ya. Ini nanti dikumpul tugasnya ya, halaman 32. Nah, ini juga tugasnya lagi. Silakan ditulis dulu sebentar ya. Ya. Silakan ditulis sebentar ya. Tugasnya ini biar nanti dikumpulkan ya. Ditulis saja. Silakan ditulis dulu tugasnya.
Oke ya? Oke, nanti ini dikumpulkan ya tugas-tugasnya ini minggu depan ya nanti, atau boleh dikirim langsung nanti melalui Japri ya. Japri kepada Bapak tugas ini. Nah, baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Buka topinya, persiapkan diri, mari kita berdoa. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami boleh berkumpul di dalam kelas ini untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberi kami kesehatan dan kepintaran supaya kami dapat, atau anak didik kami dapat menerima semua pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Tuhan Yesus, kami tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya ampunkanlah itu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ya.